Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di era media sosial yang memuja pencitraan diri, kisah Farisi dan pemungut cukai menjadi cermin yang menyayat hati. Farisi, dengan 5 kali menyebut, "Aku," dalam doanya, adalah prototipe manusia modern yang terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Ia berdoa sambil memamerkan hasil kehidupan spiritualnya. Pemungut cukai, sebaliknya, hanya mengucapkan 7 kata yang menggetarkan tahta surga. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Doa singkat ini bukan sekadar permintaan ampunan, melainkan ledakan kesadaran eksistensial. Pengakuan jujur bahwa di hadapan kekudusan ilahi, manusia hanya bisa berlutut dalam kerendahan hati. Farisi menderita apa yang para mistikus sebut spiritual pride, kesombongan yang justru tumbuh subur di tanah kesalehan. Ia tidak hanya merasa benar, tetapi mengandalkan kebenarannya sendiri. Psikolog agama David G. Benner dalam bukunya The Gift of Being Yourself menulis, kesombongan spiritual adalah racun paling halus. Ia membuat kita membangun altar bagi diri sendiri sambil berpikir kita sedang menyembah Tuhan. Kesombongan religius seperti inilah yang membuat doa kehilangan makna. Pemungut cukai sebaliknya menunjukkan pemahamannya akan hukum kerajaan Allah. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini adalah paradoks yang membingungkan logika dunia. Pemungut cukai tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Karirnya sebagai kolaborator Romawi membuatnya dikucilkan. Tetapi justru dalam kehancuran identitas inilah ia menemukan jati diri sejati. Anak Allah yang dikasihi bukan karena prestasinya, tetapi karena belas kasihannya. Filsuf Soren Kierkegaard dengan tegas mengatakan, kerendahan hati adalah satu-satunya kebajikan yang mustahil dipalsukan. Begitu kau mengklaim memilikinya, kau langsung kehilangannya. Pemungut cukai tidak pernah menyebut dirinya rendah hati. Ia hanya berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Sikap tubuhnya mencerminkan kondisi jiwanya. Ia tahu diri. Dalam konteks kekinian, kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri secara teatrikal, tetapi kesediaan untuk mengakui kesalahan di tengah budaya yang terkadang menganggap diri selalu benar, untuk kemampuan belajar dari kritik yang diberikan, untuk mengakui keterbatasan atau ketidaksanggupan di dunia yang memuja kompetensi. Doa pemungut cukai menjadi model doa yang menyelamatkan karena 3 hal. Pertama, kesadaran akan dosa, orang berdosa, bukan dalam rasa bersalah yang melumpuhkan, tetapi penyesalan yang membebaskan. Kedua, ketergantungan total pada belas kasihan, kasihanilah, bukan pada usaha sendiri. Ketiga, kejujuran radikal, tidak ada pembelaan diri atau pembenaran. Bunda Teresa, yang seumur hidup melayani orang terbuang, kerap berdoa, "Ya Yesus, hatiku sedih karena tidak bisa mencintaimu lebih dalam. Kasihanilah aku yang lemah ini." Doa sederhana ini mencerminkan spiritualitas pemungut cukai, seorang santa yang justru merasa tidak layak. Kisah ini menantang kita untuk bercermin. Apakah doa kita lebih banyak tentang aku, tentang prestasi, kesalehan, dan kebanggaan, atau tentang Tuhan yang penuh belas kasih? Apakah kita datang dengan hati yang rendah, atau dengan sikap membandingkan diri dengan orang lain? Pembenaran dari Allah tidak diperoleh dengan memegahkan diri. Pembenaran datang ketika kita berani berkata jujur, "Aku orang berdosa, kasihanilah aku." Itulah doa yang sederhana, tetapi paling murni. Sebab yang Tuhan cari bukanlah kesempurnaan lahiriah, melainkan kerendahan hati yang tulus. Kisah Farisi dan pemungut cukai diakhiri dengan kalimat memilukan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah sedangkan orang lain itu tidak. Farisi pulang dengan segunung kebenaran diri, tetapi hampa. Pemungut cukai pulang dengan segenggam belas kasihan, tetapi penuh. Kerendahan hati adalah tanah tempat belas kasihan tumbuh. Marilah kita belajar dari pemungut cukai, bukan untuk menjadi rendah hati, tetapi untuk jujur mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sebab pintu surga tidak terbuka bagi yang paling suci, tetapi bagi yang paling sadar bahwa mereka perlu diselamatkan. Tuhan dekat pada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dalam kehancuranlah, kita menemukan Dia yang merangkul kita tanpa syarat.
Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.